Tuhan baik, terima kasih banyak. Tahun 1957 Injil masuk di kampung halaman saya di Toli, dan tahun 19 berapa tahun kemudian, tahun 1967 Bapak saya masuk sekolah Alkitab Maranatha. Itu hanya tinggal beberapa tahun itu dia terima Yesus melalui misionaris. Sekolah Alkitab 57 sampai tahun 1959 selesai, 69 selesai sekolah Alkitab. Beliau bertugas di kampung halaman tempat kelahiran saya, dan satu hal yang dia tangkap atau dia dapat ialah doa adalah segalanya. Kuasa doa mengubah segalanya. Dan dia juga belajar bagaimana 40 hari 40 malam Yesus berdoa. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, memberikan contoh yang luar biasa untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Beliau setelah belajar itu selama 3 tahun lebih, tahun 1970 mendirikan Bukit Doa di tempat yang jauh dari gereja. Perjalanan sekitar 3-4 jam kalau orang di sana. Tahun 1970 berdiri Bukit Doa itu, dan 1-2 bulan yang lalu Pak Charles, Pendeta Bambang Jonan, Ibu hadir di sana, tidur di tempat itu 1 malam. Wah, itu luar biasa. Itu mereka melihat dan juga masuk di tempat di mana Bukit Doa yang dibangun oleh ayah saya 1970 masih ada sampai sekarang. Itu luar biasa. Rombongan dari Pendeta Bambang juga akan berangkat tanggal 29 Juli tahun ini di tempat itu. Pak Bambang Jonan rencanakan tidur di tempat rumah doa itu. Tempat rumah doa itu akan beliau mau tidur 1 malam di situ. Dan itu suatu kebanggaan. Karena dari tempat itu ayah saya korban persembahan luar biasa. Dan saya sendiri lihat mujizat. Beliau dengan rombongan berdoa dan berpuasa selama 1 minggu. Hari Sabtu beliau harus persembahkan babi untuk buka puasa. Tapi babi yang disiapkan itu hilang. Akhirnya terpaksa anjing kesayangan yang paling besar selalu tidur dengan beliau, jalan dengan beliau. Beliau putuskan untuk bunuh. Artinya potong anjing itu menjadi makanan buka puasa. Saya sendiri diam saja karena saya tidak tahu apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh bapak saya, karena bapak saya pergi ke jauh dari tempat Bukit Doa. Dia siapkan babi di sana tapi tidak ada. Babinya hilang. Akhirnya anjing yang dia tangkap masukkan di karung besar, karung goni. Setelah itu dia panggil saya dengan ada teman saya, kita dibawa ke sana dan disuruh kami pegang. Ya, kami ikut saja karena sebagai anak ya kami ikut saja. Setelah itu dia berdoa, terus dia ambil 1 balok yang dia sudah siapkan. Ya kami ikut saja, kami pegang. Beliau pukul itu karung dengan ukur di kepalanya anjing ini. Dengan kekuatan cukup dalam dia pukul, tapi rupanya anjing itu kena tapi tidak mati. Anjing itu keluar. Lepas dengan karung dia pergi. Bapak saya menyesal sekali. Mau masak apa? Tidak ada lagi. Udah. Akhirnya kami diam aja. Saya dengan teman diam saja, ikut saja ke bapak saya itu. Kembali ke tempat Bukit Doa di mana Pak Charles lihat tempat itu. Sampai di sana kira-kira 2-3 menit ada orang tiba-tiba datang. Dan kasih tahu, Bapak pergi ke tempat itu di bawah pohon. Ya, dia ikut saja sampai kembali ke sana. Mereka bawa 1 ekor babi paling besar dari yang dia simpan. Itu saya lihat dengan mata kepala. Dan bapak saya dia bawa babi itu dan dia banyak bercerita. Dia katakan anjing itu sebenarnya anjing kesayangan saya. Saya tidak mau bunuh anjing itu. Tetapi
tidak ada lagi kita mau makan apa, tidak ada daging dan lain-lain sebagainya. Saya ingin sekali membunuh anjing itu sebagai korban untuk kita masak bersama untuk buka puasa. Tapi ini anak tidak bisa pegang baik, akhirnya anjing lari, tapi Tuhan gantikan babi. Seperti itu tuh mujizat terlalu banyak lakukan melalui pelayanan Bapak saya dari tahun 1970 setelah dia mendirikan rumah doa itu terus berkembang dan doa itu menjadi bagian hidupnya. Dan saya sendiri lihat beliau ini luar biasa. Ya, tapi istri saya dengan ibu tiri saya, mereka sendiri berapa kali mendapatkan satu komunikasi Bapak saya dengan Allah sendiri. Ini belum ada orang yang mendengar hal seperti itu. Dan saya lihat. Dan setelah saya selidiki rupanya dimensi doa Bapak saya, dimensi doa pribadi dengan Tuhan sudah tingkat 4. Dimensi keempat menaik ke dimensi kelima. Karena dia bisa melihat, dia bisa berbicara dengan Allah itu sendiri. Kadang-kadang istri saya dengan ibu tiri saya bawa minuman teh untuk beliau. Mereka harus tunggu karena beliau ada komunikasi dengan seseorang di ruang doa dia di lantai 2. Baik di Bandung setelah kami pindah, di sini juga lantai 2 yang saya buat di bawah. Beliau sedang berdoa. Pagi hari jam 4 dia keluar berdoa. Dan pagi jam 6 mereka bawa teh. Tapi mereka harus berhenti berapa menit. Karena komunikasi yang luar biasa. Ada suara 2 arah sedang terjadi. Wah, itu berapa kali mereka. Dan saya mencoba untuk saya bawa naik teh. Tetapi saya tidak diperdengarkan suara itu. Dan saya langsung masuk saja. Tapi ibu tiri saya dengan istri saya, mereka menikmati komunikasi Bapak saya dengan Allah. Sampai Tuhan panggil dia dengan dijemput oleh 3 malaikat. Beliau katakan, karena beliau meninggal di tangan saya di rumah sakit. Jadi berapa kali memang 3 malaikat datang untuk jemput, saya tolak. Saya bilang tidak boleh. Saya terus tolak. Dan memang malaikat kembali lagi. Bapak saya belum dipanggil Tuhan. 3 hari, 4 hari kemudian, Bapak saya bilang, sekarang kamu jangan tolak lagi malaikat yang sedang datang berbaju putih 3 orang. Dari Yerusalem datang jemput saya. Sekarang saya ini. Sekarang kamu tanganmu mana? Beliau minta tangan saya dan ambil taruh di dadanya dan beliau berdoa. Berdoa banyak hal Tuhan akan ini segala macam selesai. Dia kasih kembali tangan saya dan sekarang tangan saya taruh di dada. Dia minta saya untuk doakan beliau. Di situ saya doanya bagaimana? Beliau sudah kondisi seperti itu. Walaupun badan semua sudah ini, tetapi pujian, khotbah masih jalan terus. Di kepala ini semua masih kuat. Tapi kaki itu semua kelihatan sudah lemas. Terus taruh tangan beliau di dada saya. Saya agak sedikit bingung doanya bagaimana. Tapi akhirnya Tuhan kasih hikmat, doanya singkat. Ini hambamu, kalau engkau menghendaki untuk beliau masih mau melayani, ya panjangkanlah umur, jadilah kehendakmu. Hamba menyerahkan hambamu sesuai dengan kehendakmu. Amin. Saya katakan amin. Beliau katakan amin dengan suara keras. Itu selamat jalan, langsung selesai. Begitu bilang amin, saya buka mata, dia tidak buka mata. Badan masih hangat. Saya pukul tangannya, kakinya saya tekan, tidak bisa bergerak. Saya panggil dokter, mereka mencoba untuk ini dengan nafas bantuan dan lain-lain. Dokter bilang tidak bisa. 30 menit kemudian mereka katakan tidak, beliau sudah meninggal. Ya, seperti itu. Rumah doa segala bangsa yang sedang berdiri ini bukan rencana manusia, tetapi saya lihat dalam rancangan Tuhan. Dalam rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi sebelum kami bangun di sini, memang secara ini kami sudah minta untuk beberapa daerah di mana tempat beliau pergi, sudah dibangun 63 rumah doa. Di bukit-bukit yang ada di daerah di mana tempat beliau melayani. Beliau sendiri kasih contoh ada 2 tempat bukit doa yang beliau bangun. Dan setelah itu, baru kami dipanggil Tuhan untuk membangun rumah doa ini 2 tahun kurang yang lalu. Nanti tanggal 3 Juli peresmian itu genap 2 tahun.
Dan rumah doa segala bangsa ini memang pembangunan mujizat. Tuhan sedang mempersiapkan bangunan ini dengan cara ajaib. Tuhan sendiri yang membangun ini. Bukan siapa-siapa. Arsitek pun tidak ada. Tetapi ini yang sedang terjadi. Dan ya, kami berdoa supaya rumah doa ini jadi tempat semua orang datang untuk berbicara dengan Allah, mencurahkan isi hati kepada Allah, dan mempersiapkan kedatangan Kristus dari ujung bumi. Kalau Injil itu datang dari Yerusalem ke ujung bumi, yaitu tanah Papua, melalui doa bersama, kita akan bawa Injil dari tanah Papua, api Injil dari tanah Papua kembali ke Yerusalem. Tapi kuncinya ialah doa. Rumah doa ini sudah berdiri. Jadi kita berdoa bersama. Ini bukan didirikan oleh siapa-siapa, tapi ini Tuhan bangun sendiri. Ya, secara spiritual kita tetap bangun, tetapi juga ada tempat fisik di sini. Orang datang berdoa. Tidak hujan, tidak panas, tapi mereka bisa masuk dari tempat ini. Mereka bisa berbicara dengan Allah. Ada tempat untuk mereka bisa berbaring di sini selama 1-2 hari kalau memang mau doa beberapa hari. Tuhan sedang siapkan ini. Di ufuk timur Indonesia, di ujung bumi dunia ini. Memang bapak saya itu seorang tokoh pahlawan perang suku. Jadi kalau beliau datang itu, kalau tidak pergi, itu bapak saya tetap akan habiskan karena dia jago perang. Luar biasa. Itu sebabnya misionaris menjadi sasaran bapak saya, mereka injili bapak saya duluan di tempat itu. Jadi saya percaya ini semua rancangan Tuhan, dan Tuhan sedang gerakkan untuk link partnership bersama dari seluruh negara. Jerusalem House of Prayer bergabung dari Perancis, dari Jerman, dari Afrika, dari Singapura, dari Amerika, dari Australia. Kita semua sekarang sudah mulai berpartnership melalui network doa. Jadi saya pikir dengan bahasa doa, Tuhan bisa mengubah dunia. Mari kita semua bersatu untuk menghadirkan kerajaan Allah dari tanah Papua ke seluruh provinsi di Indonesia sampai ke ujung bumi. Nanti Tuhan akan datang kalau kita sudah kerja bersama-sama. Kita tidak bisa kerja satu-satu. Yohanes 17 ayat 21, semua orang yang percaya karena namaku harus bersatu. Ayat 22 dan 23 di sana jelas. Kekuatan kesatuan akan membawa dampak perkenalkan Yesus di mana-mana. Kesatuan penting sekali. Jadi kami berdoa, semua tim-tim doa dengan bentuk apapun, kita akan bersatu. Kita tidak membawa denominasi, yayasan, atau jaringan, tetapi bawa Yesus. Bawa Yesus melalui doa untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali.